Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita kembali berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Isya berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat itu selalu tercurah kepada kita sebagai pengikut yang taat mengikuti sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan melaksanakan sholat Isya yang tadi sudah dipimpin oleh Bapak Syuhada, dan akan dilanjutkan dengan tausiah dan juga salat tarawih berjamaah serta witir berjamaah. Hari ini adalah malam ketiga Ramadan, tanggal 4 April 2022. Insyaallah yang akan menjadi penceramah tarawih pada malam hari ini akan dilakukan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Syamhudi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kemudian kami dari panitia Ramadan Mushola Siti Halimah juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakallahu khairan katsiran, kepada jamaah yang telah meluangkan rezekinya untuk memberikan makanan berbuka puasa. Kepada Ibu Ajah Wati Nur Hadi, Jalan Pepaya 2, kemudian Ibu Koman, Jalan Nanas Raya, kemudian dari Mas Rio, Blimbing Raya, kemudian Ibu Ani, Blimbing Raya, dan Ibu Yuyun, Blimbing 9. Terima kasih kepada beliau-beliau sudah mendonasikan sebagian rezekinya untuk memberikan makanan berbuka untuk jamaah Mushola Siti Halimah. Jazakallahu khairan katsiran. Kemudian salat tarawih ini nanti akan dimulai. Sebelum salat tarawih kita akan mendengarkan ceramah tarawih oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Syamhudi. Kepada Pak Ustadz Haji Ahmad Syamhudi kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba' jamaah Masjid Siti Halimah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Kalau sekarang ini ada orang yang bertanya, apakah kita mau diampuni dosa-dosa kita yang lalu selama 11
bulan dan akan dimasukkan surganya Allah. Mau atau tidak? Yang enggak menjawab berarti sekali lagi, mau atau tidak? Insya Allah. Kalau mau, puasa Ramadan sebulan suntuk. Karena Nabi menjelaskan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dijawab oleh Nabi itu. Kemauan kita tadi, jawaban kita tadi. Barang siapa, Nabi menjelaskan kepada kita, barang siapa berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau Ramadan yang dulu sudah diampun kita. Jadi yang belum itu 11 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh puasa Ramadan ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Dari sejak bulan Rajab yang lalu kita selalu berdoa. Nabi dan para sahabat di awal bulan Sya'ban sudah berdoa, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi saja berdoa begitu. Sahabat-sahabat Nabi, jamaah di Madinah, di Mekah berdoa seperti itu. Ya Allah, berkailah bulan Rajab. Mengapa? Supaya diberkahi, karena di bulan Rajab Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Itu di bulan Rajab. Kemudian mengapa bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban itu malaikat naik ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, untuk melaporkan, membawa buku catatan kita masing-masing. Jadi dosa kita berapa kilo, amal kita berapa kuintal, itu sudah dilaporkan oleh para malaikat, terutama Raqib dan Atid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di Yaumul Mahsyar nanti Allah menanyakan kepada kita tentang amal kita, tentang perbuatan kita selama hidup kita. Mulut kita dikunci, gak bisa bohong lagi. Apa yang ada di buku yang ditulis malaikat itulah yang dilaporkan kepada Allah. Maka hati-hati. Mulai awal Ramadan kita harus hati-hati, bicara yang benar, baik dengan menghormati tamu, menghormati tetangga, lebih banyak berbuat amal soleh, menjauhkan diri dari ghibah, membicarakan kekurangan, membicarakan hal-hal yang negatif untuk orang lain. Kita sangat rugi kalau kita mempergunjing orang lain. Itu pahala kita diambil dia. Coba tolong diperhatikan.
Orang yang menggunjing orang lain, pahalanya diambil sama yang digunjing. Dosanya orang yang kita gunjing, yang kita ghibah itu, ditransfer juga ke yang ghibah, yang tukang ngomongin orang lain. Kita harus hati-hati. Wa balighna Ramadan. Sekarang kita sudah ketemu hari yang ke-3, malam hari ke-3. Maka marilah kita sebisa-bisanya, karena bulan Ramadan ini bulan yang awaluhu rahmah. Awal bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan itu banyak rahmat dari Allah yang kadang-kadang kita nggak merasakan. Yang namanya minum seteguk air, makan 1 sendok atau kolak 1 sendok, sirup 1 teguk. Waktu kita berbuka pertama kemarin beda dengan hari-hari sebelumnya dan hari-hari sesudah. Betul? Kemarin tuh teh panas kita teguk luar biasa, badan kita bergetar semuanya. Nggak tahu terasa apa tidak kita semua. Karena apa? 12 jam nggak makan, nggak minum. Seteguk air teh panas, kopi panas, cola, apalagi ya, yang kita senang apa? Nasi kebuli dan lain sebagainya, itu rasanya beda. Sebab sebelum puasa kita kan siang, malam, pagi, malam, sore makan terus, minum terus. Betul? Nah, jadi rasanya tidak senikmat waktu hari pertama kita buka puasa. Itu antara lain satu contoh rahmat Allah. Yang kedua, awsatuhu maghfirah. Di tengah hari 10 hari di tengah bulan Ramadan itu banyak pengampunan dari Allah. Kita banyak-banyak mohon ampun, gak usah yang lain lagi. Yang lain itu tambahan, tapi pokoknya minta ampun kepada Allah. Dosa-dosa kita yang sudah bererot, nggak tahu berapa kilo kalau kita timbang ya. Karena semua orang punya dosa, hanya ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang sedikit alhamdulillah, yang banyak nggak usah nangis. Allah nggak perlu tangisan orang. Yang penting kita mohon ampun. Dan sudah dijamin oleh Allah dan Rasul tadi, diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga, 10 hari terakhir ketika aikum minan nar, yaitu dijauhkan dari api neraka yang sangat panas, yang sangat ganas. Neraka itu na'udzubillahi min, mudah-mudahan kita tidak dekat-dekat dengan neraka karena menyakitkan. Inilah bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita bahwa ayat yang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa sebulan penuh ini adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Kita semua sudah hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepadamu mengerjakan puasa Ramadan sebulan suntuk sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu atau orang-orang kaum-kaum sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Sudahkah kita seperti itu? Oh, nggak ada yang jawab ya. Pertanyaannya adalah, takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Apakah kita sudah seperti itu? Jawabnya ini dua aja, sudah atau belum. Nah, baru insya Allah. Apakah kita sudah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Kok hanya 1-2 orang yang jawab? Berarti kita sudah melaksanakan semua ini yang lain. Nah, insya Allah. Tapi sekali lagi saya bertanya, yang namanya takwa, goal dari puasa ini adalah kehendak Allah agar menjadi orang yang takwa. Apa artinya takwa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita sudah begitu apa belum? Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum di bulan Ramadan inilah, mari sekuat tenaga kita menjadi orang yang bertakwa. Karena puasa ini sudah disitir oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Tidak sedikit orang puasa Ramadan hanya dapat lapar dan haus. Mengapa? Karena puasanya niatnya belum kuat, masih banyak bohong, masih banyak membicarakan keaib orang lain. Itu kan hanya dapat lapar dan haus. Takwa masih jauh. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai mukaddimah itu. Nah, kemudian masih ada lagi hadis Nabi yang singkat tapi sangat padat isinya. Sumu tasihu. Puasalah kamu supaya sehat. Jadi puasa bukan untuk menyakit-nyakitkan kita, melapar-laparkan kita, bukan, supaya sehat. Sekarang kita coba analisis sedikit. Perut kita ini bikinan siapa? Allah. Kalau kita lihat gambarnya, perut ini dibuka, diputu, ngeri kita. Ususnya berapa meter, jantungnya, parunya, pankreasnya, ginjalnya, ulu hatinya, Masya Allah. Ini sudah kita pakai bertahun-tahun. Coba seumpama tidak ada puasa Ramadan, kapan perut ini berhenti mengurangi kegiatan? Coba kalau mobil yang paling hebat saja, apa Mercedes, apa BMW, apa Ferrari, apa mobil apalah, 11 bulan dihidupin terus, kira-kira gimana? Jebol. Itu bikinan manusia. Kita ini bikinan Allah. Saya sudah 70 tahun lagi ini bekerja untuk saya ini. Jantung berdetak 70 tahun lebih. Coba. Seperti beliau yang duduk 80. 8 berapa? 82 tahun masih bisa ke musola walaupun sakit. Coba. Kalau kita segar bugar, nggak ke masjid, nggak ke musola, kelewatan, nggak tahu diri.
Karena Allah yang perintah, Allah yang bikin kita, Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang bikin perut kita. Jadi Ramadan ini supaya berhenti sejenak, tidak berhenti total. Kalau jantung kita mandek ya repot kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah yang duluan siapa di antara kita. Wallahu a'lam. Jadi kita puasa ini sekitar 12 sampai 13 jam. Masih beruntung di Eropa, di Amerika itu ada yang 16 jam, ada yang 18 jam puasa coba. Kita mending lah 12 jam. Tidak makan, tidak minum. Toh kita tidak mati, betul? Betul. Karena Allah yang bikin kita, Allah bisa ngukur. Kalau hanya 12 jam, 13 jam, sampai 20 jam orang itu masih hidup. Bahkan konon kabarnya 1 minggu pun masih hidup. Karena masih ada cadangan-cadangan energi di badan kita itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi maksudnya Allah yang membuat kita ini supaya istirahat sedikitlah perut itu. 11 bulan siang, pagi, malam makan terus, minum terus. Kadang-kadang yang memabukkan. Nah, ini maksudnya puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sedikit kita bahas tentang kelebihan-kelebihan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya kitab suci Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Yang kedua, adanya sholat tarawih, sholat yang santai. Itu hanya disediakan oleh Islam, oleh agama kita, Allah dan Rasul. Itu hanya di bulan Ramadan. Jangan nanti ke masjid sini, ke musala sini, bulan Syawal tanya sholat tarawih. Tidak ada, bulan apapun tidak ada kecuali bulan Ramadan. Mengapa? Untuk qiyamul lail. Jangan habis berbuka sholat isya tidur. Tambah lagi amaliyah kita, pahala kita, sholat sunnah tarawih. Masya Allah, pahalanya sangat-sangat besar. Yang ketiga, pelantikan para nabi dan rasul, hampir semua itu di bulan Ramadan. Begitu agung bulan Ramadan. Yang keempat, perang Badar yang luar biasa. Umat Islam lebih sedikit tapi bisa menang karena Allah. Malaikat pada bantu, umat Islam menang luar biasa. Sehabis itu kafir Quraisy ketakutan. Semasa umat Islam sudah menang, datang ke Mekah untuk beribadah ke Ka'bah. Orang-orang kafir pada lari ketakutan karena dia dulu bengis kepada umat Islam, dikejar-kejar, Nabi pun dikejar-kejar dari rumahnya sampai lari ke gua Sur, karena adanya di gunung Sur. Hampir kena karena yang ngejar sudah dekat, tetapi ada Allah, ilmunya luar biasa.
ada laba-laba besar yang bikin rumah di pintunya, dan ada merpati yang mengerami telurnya di situ. Oh, nggak ada kalau begitu, kosong berarti gua. Lari lagi tempat lain. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, kita akan mati, diserbu, diserang oleh mereka, bawa pedang dihunus. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang lari, ada yang... Karena pahalanya 1000 unta. Siapapun yang bisa motong lehernya Nabi. Coba. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya menyiapkan hadiah 1000 unta. Siapa yang nggak mau? Yang nggak pengen? Masih kafir semua waktu. Akhirnya Nabi menjawab, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, Allah beserta kita. Jadi kalau kita ini sudah bersandar kepada Allah, apapun insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Kemudian dari situlah Nabi merancang, mendapat wahyu dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, di bulan Ramadan juga Romawi, negara besar, negara maju dibandingkan Arab pada saat itu, kalah Romawi. Dan harta rampasannya cukup banyak, kalau sekarang bertriliun. Nah, itu. Mulailah umat Islam Madinah mulai menggeliat, punya kemampuan dan kekuatan. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan adalah juga bulan sedekah. Sedekah wajib maupun sunnah. Apa itu sedekah wajib? Sedekah wajib adalah zakat. Itu wajib itu. 2,5 kilogram harus kita keluarkan untuk badan kita ini. Murah sekali. Rumah kita aja udah 400-500 ribu di Depok itu. Kalau di Jakarta bisa jutaan. Itu rumah kita manusia ini yang nggak ada harganya, nggak akan dijual dan nggak akan dibeli, nggak mau dibeli. Jadi sedekah itu ada dua, sedekah wajib, zakat fitrah untuk badan kita, dan zakat mal untuk harta kita. Semua sudah ada aturannya di fikih, kita buka semua. Jangan sampai terlambat. Sebab kalau nanti sudah sholat id baru bayar zakat fitrah, itu tidak benar, tidak sah. Karena sudah 1 Syawal. Kemudian zakat sunnah, sedekah sunnah seperti tromol kita itu kalau berjalan, jangan disia-siakan, jangan didiamkan, isi. Duit kan ada yang biru, ada yang kuning, ada yang abu-abu, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Kalau semua ada di kantong, jangan yang paling kecil. Ini untuk Allah, dicatat malaikat. Dan itulah yang akan kita temu di akhirat nanti. Jangan yang biru, jangan yang hijau, jangan yang kumel-kumel. Ada lagi koin kelotak, ya boleh-boleh saja. Asal lillahi. Kalau bisa yang gede, mengapa yang kecil? Ya, yang nggak muat apanya? Coba saya ambil kotaknya, diisi sama yang ngomong tadi. Muat apa enggak?
Enggak, ini namanya dakwah. Dakwah itu kita mengajak kebaikan, bukan. Itu pentingnya kita. Sedekah di masjid, di musola, bantu pembangunan musola, bantu isi musola, ngirim. Nah, saya kemarin lihat satu mobil tuh 10 kardus satu orang, coba. Subhanallah, nah, kalau sekian ini ngirim 10 kardus semua kayak apa? Setahun bisa kepake, gitu bahasanya, jangan. Simpen di kantor, kita ada tempat di belakang. Jadi tiap hari anak-anak TPA bisa minum, jamaah musafir bisa minum. Itu yang pahala luar biasa. Ada pengemis, ada peminta-minta, jangan ditolak, jangan diusir, apalagi dengan kasar. Naudzubillahi min. Kalau ada walaupun sedikit dikasih dia sudah seneng, nggak nuntut tambah. Tapi kalau ngasih enggak terus maki-maki, ya itu dosa dan dosa dapatnya. Jadi itu yang sedekah sunnah, terutama ke yatim, duafa, pesantren. Subhanallah. Itu semua nanti dicatat malaikat, dilaporkan kepada Allah, dan waktu ketemu Allah kita disebutkan itu. Cerita-cerita yang banyak tentang hanya sedikit amal saja bisa masuk surga, ngasih makan anjing, ngasih makan kucing, ada dan lain sebagainya. Yang terakhir dari 7 kelebihan bulan Ramadan adalah turunnya perintah berpuasa. Ini perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Quran ada, hadis ada. Kita sebagai orang Islam, orang mukmin, orang muslim, muslimin muslimat, mukminin mukminat, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, semampu kita. Terutama sholat. Sholat ini tidak ada alasan untuk tidak sholat. Sepanjang dia masih hidup, masih bernapas. Kalau kayak kita masih sehat, berdiri, tegak, ruku, tegak, sujud juga bagus. Tumukninah, jangan gerubah-gerubah kayak negor pisang. Pisang sekali cek udah langsung jatuh. Sholat harus tumukninah, harus ada jeda antara i'tidal, ruku dan sujud. Juga duduk. Nggak boleh lanjut-lanjutan kayak bis kota di Jakarta. Jadi ada khusyuk, ada tumukninah. Itu sholat. Nggak bisa dengan berdiri, dengan duduk boleh. Karena sakit kaki. Contoh konkret, beliau umur 82 masih ke musola, masih sholat, masih. Walaupun sakit. Saya tahu beliau ini sakit sudah lama, tapi karena kuat dan tabah menghadapi cobaan, ujian dari Allah, ya akhirnya Allah memberikan kekuatan. Boleh dengan duduk. Nggak bisa duduk Pak, dengan berbaring. Gimana coba? Allah memberikan kemudahan. Dengan berbaring, baring boleh kita menghadap kiblat. Mukanya tetap menghadap kiblat. Kalau tidak bisa baring, Pak, disolatkan. Artinya itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah dipanggil Allah lagi, kita dulu lahir juga nggak ngerti. Siapa yang ngerti kita mau dilahirkan? Coba Allah yang mentakdirkan kita hidup sampai sekarang ini, dilahirkan sampai mati nanti kapan nggak tahu. Besok, lusa, bulan depan, wallahu a'lam. Demikianlah apa yang bisa disampaikan yang sedikit ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat hidayah
inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.